Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, saya Fadil Amalia dengan NRP 500122168. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari analisis evaluasi tengah semester dari mata kuliah metode inversi. Di sini izinkan saya untuk melakukan share screen terkait jawaban dari evaluasi tengah semester yang telah saya kerjakan sebelumnya. Jadi untuk evaluasi tengah semester ini merupakan evaluasi tengah semester inversi gravitasi residual yang mana menggunakan metode Gauss-Newton atau Levenberg kuadrat. Kemudian untuk yang soal pertama yaitu membahas terkait turunan fungsi dari Jacobian, yang mana fungsi Jacobian bisa ditulis dengan persamaan sebagai berikut: G X I sama dengan A H eta per X I min D kuadrat plus H kuadrat dan kuadrat Q. Dengan A merupakan koefisien amplitudo, H adalah sumber kedalaman dari sumber anomalinya, dan D menunjukkan posisi horizontal sumber tersebut. Kemudian adanya parameter eta dan Q menggambarkan bahwa bentuk anomali dan biasanya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan dari tabel atau referensi yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian tujuan dari penurunan fungsi ini merupakan digunakan untuk memperoleh matriks Jacobian, yaitu matriks yang berisi turunan parsial dari fungsi model Gxi terhadap parameter-parameter model seperti A, H, dan D. Dan kemudian di sini juga dituliskan secara umum bahwa bentuk Jacobian J dinyatakan sebagai berikut, yaitu J sama dengan do G Xi per do A, kemudian ada do G Xi per do H, do G Xi per do D, kemudian do G Xn per do A, do G Xn per do H, dan do G Xn per do D. Kemudian untuk yang selanjutnya, turunan terhadap A, H, dan D dengan mengubah bentuk fungsi tersebut menjadi bentuk eksplisit dari hasil perkalian dan pemangkatan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu GXI sama dengan AH pangkat theta pangkat eta, mohon maaf sebelumnya, kemudian dikali dengan XI min D kuadrat ditambah H kuadrat, dan kemudian dipangkatkan dengan min Q. Kemudian fungsi terdiri atas tiga bagian utama, yaitu koefisien A, eksponen kedalaman H eta, dan bentuk penyebut yaitu berpangkat negatif. Kemudian diturunkan kembali fungsinya terhadap parameter A yang dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dg xi per do A sama dengan H eta per xi min D kuadrat plus H kuadrat dipangkatkan dengan Q. Kemudian untuk parameter H perlu diperhatikan bahwa H merupakan parameter yang muncul di dua bagian, yaitu di bagian atas sebagai H pangkat eta dan di bagian bawah sebagai H kuadrat. Kemudian oleh karena itu turunan parsial terhadap H terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu menghitung turunan dari bagian H eta terhadap H yang dapat dituliskan sebagai berikut: D per DH H eta sama dengan eta H eta min 1. Kemudian diturunkan kembali persamaan tersebut terhadap bagian bawah dan dikalikan dengan bentuk atas yang bergantung pada H-nya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut: do GXI per do H sama dengan A dikali dengan eta H pangkat eta min 1 per XI min D kuadrat ditambah H kuadrat pangkat Q dikurangi dengan 2 eta H pangkat eta plus 1 per XI min D kuadrat plus H kuadrat dipangkatkan dengan Q plus 1. Kemudian fungsi terhadap bentuk penyebut yang berpangkat negatif, yang mana parameter D hanya muncul dalam bentuk XI minus D kuadrat, dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu dengan hasil akhir do G XI per do D sama dengan min 2 TAH pangkat eta dikali dengan XI dikurangi dengan D, kemudian dibagi dengan XI dikurangi dengan D kuadrat plus H kuadrat dipangkatkan dengan Q plus 1. Kemudian dari hasil penurunan fungsi anomali gravitasi residual tersebut diperoleh tiga turunan parsial terhadap parameter model dengan hasil akhirnya yaitu do G XI per do D sama dengan min 2Q AH theta dikali dengan XI min D per XI min D kuadrat plus H kuadrat dipangkatkan dengan Q plus 1. Kemudian terdapat juga source code yang dibagi menjadi 4 source code utama. Yang pertama adalah source code gravitasi model N Jacobian, yang mana hal ini dihasilkan dari penurunan persamaan Jacobian yang telah dilakukan oleh sebelumnya, yang dikonversi menjadi bentuk source code dan bahasa pemrograman yang digunakan terhadap MATLAB. Kemudian menghasilkan program dengan struktur sebagai berikut ini. Nah, jadi untuk source code tersebut adalah sebagai algoritma dasar dari turunan parsial dari fungsi Jacobiannya. Kemudian terdapat juga source code-nya geometri parameter yang dapat dituliskan sebagai berikut, yang dirancang untuk menghitung tiga outputan utama, yaitu A, eta, dan Pi.
yang mana perhitungan ini juga didasarkan oleh 3 input yang diberikan, yaitu sigma dan R. Nah, kemudian untuk sigma sendiri ini punya fungsi sebagai parameter kerapatan tertentu yang mempengaruhi hasil dari perhitungan. Sedangkan R ini mewakili jari-jari atau ukuran karakteristik dari geometri yang dianalisisnya. Kemudian untuk yang ketiga ada source code inversi gravitasi, yang mana source code ini merupakan proses dari inversi gravitasi dengan pemisahan metode Gauss-Newton dan Levenberg-Marquardt yang dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian di sini ada main source, yang mana main source ini merupakan script utama dari MATLAB yang digunakan untuk melakukan inversi data gravitasi sederhana, yang digunakan metode geometri ideal seperti silinder vertikal, semita hingga, silinder horizontal panjang, dan atau belah script bola. Jadi untuk hasil dari proses inversi ini itu divisualisasikan dalam 2 grafik utama, yaitu eh, satu grafiknya membandingkan data observasi dengan hasil model inversi, kemudian sedangkan untuk grafik yang kedua menunjukkan konvergensi error atau RMSI terhadap jumlah iterasinya. Nah, untuk penggunaan main source ini dapat saya tampilkan sebagai berikut kepada terhadap MATLAB-nya ya. Jadi untuk MATLAB-nya itu seperti ini, kemudian eh, digunakan main code atau main source-nya dari 4 source yang dihasilkan oleh metode Jacobian. Kemudian di run dan menghasilkan 2 figure utama atau 2 gambar utama. Figur 1 merupakan perbandingan antara hasil observasi dan juga model inversinya. Kemudian untuk figur 2 ini merupakan konvergensi dari RMSI-nya. Kemudian kembali lagi di analisis pembahasannya. Jadi untuk hasil dari grafik tersebut, ada beberapa grafik yang dihasilkan. Yang pertama adalah grafik semi-infinite vertical Levenberg-Marquardt, yang mana grafik ini memperlihatkan bahwa hasil gravitasi residual untuk model semi-infinite menggunakan metode Levenberg-Marquardt itu mewakili data gravitasi yang mana disimbolkan dengan huruf lingkaran O, yaitu menandakan bahwa itu merupakan hasil observasi. Kemudian garis merah yang putus-putus ini merupakan hasil dari metode inversinya yang menunjukkan hasil dari kalkulasi gravitasi dari model estimasi. Kemudian pada gambar 2 itu menampilkan grafik konvergensi RMSI yang mana dengan sumbu X itu menunjukkan jumlah iterasinya. Dari untuk iterasi yang di kolom ini merupakan iterasi dari 0 sampai dari 500. Terus kemudian untuk sumbu Y ini menunjukkan bahwa nilai root mean square-nya atau RMSI-nya antara hasil model inversi dan data observasinya. Terus kemudian ini merupakan garis birunya merupakan hasil dari metode perubahan ya, perubahan dari RMSI-nya antara data model inversi dan data observasinya. Kemudian ada juga grafik horizontal cylinder Levenberg-Marquardt, kemudian ada sphere Levenberg-Marquardt, kemudian ada Gauss-Newton, dan kemudian harus ada juga horizontal cylinder Gauss-Newton. Kemudian ada juga semi-infinite vertical Gauss-Newton. Jadi didapatkan hasil 6 grafik untuk setiap masing-masing main source yang digunakan pada study case yang ada pada soal. Kemudian dari kesimpulan grafik dan juga hasil source code-nya dalam metode inversi self potensial atau metode Gauss dan Levenberg-Marquardt itu dapat sama-sama digunakan untuk mencari parameter model yang paling sesuai dan cocok dengan data yang diamati. Karena keduanya telah memberikan hasil interpretasi kondisi bawah permukaan yang serupa, seperti menentukan posisi, ukuran, dan juga kedalaman sumber anomali dari SP-nya atau self potensialnya. Walaupun langkah perhitungannya yang dilakukan itu berbeda, tapi hasilnya tetap menggambarkan kondisi geologi yang hampir sama. Kemudian, kedua metode ini sama-sama menggunakan matriks Jacobian, yaitu turunan parsial fungsi model terhadap parameter-parameter model yang digunakan untuk membantu meminimalisir perbedaan adanya hasil model dan data observasi. Jadi, jika proses inversinya itu berjalan dengan baik, kedua metode yang digunakan itu dapat menghasilkan metode bawah permukaan yang konsisten dan dapat dipercaya. Kemudian, sebetulnya secara umum baik Gauss-Newton maupun Levenberg itu merupakan
metode yang sama-sama efektif digunakan untuk inversi data SP. Jadi pilihan metodenya nanti akan bergantung pada kondisi awal. Yang mana jika tebakan awal itu sudah cukup baik, maka Gauss-Newton itu akan lebih efektif atau lebih cepat digunakan. Akan tetapi apabila nantinya disinyalir bahwa adanya stabilitas yang lebih penting karena tebakan awalnya itu kurang akurat, maka Leavenworth-Marquardt itu dapat menjadi metode yang sesuai untuk pengerjaan hasil inversinya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.